Amazing Indonesia kali ini menyajikan kekayaan budaya Kalimantan Selatan dari suku Banjar yang masih lestari, terawat, dan tak lekang oleh waktu. Makna dari filosofi rumah adat Banjar, filosofi yang ditinggalkan adalah dari beberapa rumah adat Banjar itu ada mencakup fungsi dari si pemilik rumah. Misalkan kayak rumah adat Bubungan Tinggi itu diperuntukkan untuk kediaman para raja. Rumah Banjar Bubungan Tinggi, rumah adat urang bahari, bawa tun uli, basusun tiga, bahatap sirat, Anjung dua. Rumah adat, rumah pusaka, matan datu, lacit kita, wajiban kita memelihara adanya tanda adat budaya. Rumah adat Gajah Menyusu itu kebanyakan didiami oleh kaum Pagustian. Jadi untuk filosofinya, rumah adat Banjar itu melambangkan siapa si pemilik rumah tersebut. Rumah Banjar Batihan uli, tangga uli, saraba uli, tahan panas. Seperti rumah adat Palimbangan, pada zaman dulu itu diperuntukkan untuk diperuntukkan untuk para kaum saudagar. Jadi kalau rumah Palimbangan di suatu wilayah terkadang lebih dari satu, berarti ada beberapa saudagar yang tinggal di wilayah tersebut. Batihan uli, tangga uli, saraba uli, tahan panas, hujan tahan, kukuhnya uli, lacit kapuh. Jadi fungsi dari rumah adat Palimbangan itu adalah untuk para kaum saudagar. Cuma sebagian ada yang menganggap kalau rumah adat Palimbangan ini adalah rumah tokoh masyarakat dan alim ulama. Tapi dilihat dari bentuknya, rumah adat Palimbangan ini untuk daerah perkotaan ukurannya lebih besar. Jadi dulunya itu difungsikan memang untuk para saudagar intan kebanyakan. Untuk per desa itu ada rumah Palimbangan. Bentuknya masih bentuk asli. Memang untuk Palimbangan tuh ada pakem mencirikan yang mana rumah Palimbangan dan balai laki. Jadi untuk rumah ini kadang ada hampir sama antara Palimbangan sama balai laki. Jadi yang membedakan itu adalah anjungan. Kalau anjungannya bentuk pisang sasikat, nah itu berarti rumah adat balai laki. Kalau bentuk anjungannya bentuk layar atau tanpa anjungan, nah itu bisa dipastikan adalah bentuk rumah adat Palimbangan. Rumah Banjar Bubungan Tinggi, rumah adat urang bahari, bawa tun uli, basusun tiga, bahatap sirat, Anjung dua. Rumah adat, rumah pusaka, matan datu, lacit kita,
Kenapa dari rumah adat Banjar Bubungan Tinggi lebih kecil, sedangkan rumah adat yang lain lebih besar pintunya? Jadi untuk filosofinya di rumah adat Banjar itu kenapa kecil, supaya kita masuk ke rumah orang itu kayak menunduk. Nah, jadi hormat ke tempat milik rumah. Lalu ada sebagian rumah adat lain bentuk untuk pintunya tuh ada 3. Ada pintu kiri, kanan, dan tengah. Jadi dulunya tuh difungsikan untuk tamu itu masuknya sebelah kanan. Jadi keluarnya pun sebelah kanan. Jadi serba kanan. Untuk pintu bagian tengah itu kebanyakan misalkan ada tamu datang ke rumah, guru atau bangsawan, jadi dipersilahkan itu masuk di pintu bagian tengah. Jadi kenapa dibuat ada pintu 3? Supaya waktu tamu yang masuk tidak ada benturan. Jadi mana yang masuknya, mana yang keluarnya. Jadi untuk ornamen-ornamen, jadi ornamen itu tidak melambangkan sebuah rumah adat Banjar. Jadi masing-masing rumah adat Banjar itu ada ornamen. Jadi kebanyakan untuk di Banjar itu yang dipakai daun jeruju, galang-galang, dan ornamen tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk ornamen daun jeruju itu difilosofikan sebagai tolak bala. Sedangkan galang-galang itu ornamennya diperuntukkan untuk persatuan. Jadi untuk ornamen rumah adat Banjar itu arahnya tuh memang ke tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak ada ornamen dari binatang, bentuk binatang atau yang lainnya seperti rumah adat Dayak kebanyakan. Jadi kalaupun ada bentuk rumah adat Banjar yang bentuknya ada bentuk ornamen mirip binatang, itu biasa disamarkan. Nah, seperti kayak rumah adat Bubungan Tinggi itu kan ada jamang di atas. Nah, kalau dilihat jamangnya itu ada bentuk burung mengepak. Jadi disamarkan dengan ornamen ukiran tumbuh-tumbuhan. Rumah Banjar batihang uli, tangga uli, saraba uli, tahan bapanas, bahujan tahan, kukuhnya uli, laci tabu. Kaligrafi itu yang banyak dipasang di tawing halat. Jadi kaligrafi itu tidak wajib, cuma kaligrafi itu zaman dulu itu melambangkan status pemilik rumah. Jadi merupakan suatu seni yang zaman dulu itu belum ada lukisan. Nah, oleh sebab itu ada ornamen-ornamen kaligrafi yang dibuat di tawing halat itu sebagai perlambang kepemilikan rumah. Dan kedua itu suatu kekayaan seni bagi pemilik rumah. Sebab di zaman duluan belum ada foto-foto. Jadi status pemilik rumah dari ornamen itu sudah kelihatan bahwa pemilik rumah ini masuk saudagar lah. Jadi suatu kebanggaan pemilik rumah pada zaman dulu. Rumah Banjar Bubungan Tinggi, rumah adat urang bahari, bawa tuntuli, basusun tiga, bahatap sirat, Anjung dua. Rumah adat, rumah pusaka, matan. Rumah adat Banjar sebagai warisan khasanah budaya tanah air masih lestari dan terawat hingga saat ini, guys. Sebuah bukti bahwa masyarakat Banjar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur turun-temurun pendahulunya. Yuk, mari kita lestarikan bersama demi anak cucu kelak, agar dapat menikmati indahnya warisan kekayaan budaya bangsa ini.